Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang kelanjutan makna kandungan doa iftitah, ya. Ada yang menyebutnya doa iftitah, ada juga yang menyebutnya doa istiftah, ya sama itu ya, doa istiftah, ada yang ngomongnya doa iftitah, ya. Sama maksudnya, artinya itu doa pembuka sholat. Iftitah itu artinya pembuka, ya. Ikhtitam itu artinya penutup. Nah, jamaah sekalian, bisa dibuka di halaman 3 yang bawa buku, ya, di halaman 3. Poin kedua dari atas, ya. Berikrar dengan doa iftitah atau pembuka sholat itu terdiri dari A, B, C, dan D, ya. Jadi doa iftitah itu pertama isinya adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Juga berisi tasbih, bertasbih atau mensucikan Allah. Maksudnya Allah disucikan itu apa? Disucikan dari segala sifat-sifat yang menyerupai dengan makhluknya, ya. Jadi Allah itu suci atau terlepas atau terbebas dari sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Karena makhluk Allah itu memiliki banyak kelemahan, karena namanya juga makhluk diciptakan, sementara Allah itu Khalik, sempurna, ya. Dibuktikan dengan kelengkapan nama sifatnya, nama-nama asmaul sifat, ya, yang disebut dengan asmaul husna. Kalau kita ingin mengenal Allah secara sempurna itu harus dipelajari itu, ya. 99 nama itu, ya. Jadi Allah itu terbebas atau terlepas dari segala kekurangan. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Mengagungkan Allah, kalimatnya itu Allahu Akbar. Mengagungkan, membesarkan, menghormati, memuliakan, sama. Terus B, berikrar, menghadapkan jiwa dan raga, pikiran, perasaan dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, secara konsisten, pasrah dan pantang menyekutukannya. Nah, jadi kalau kita tulis itu, ya, kalau kita tulis kapatnya ini, ya. Kalau dituliskan kayak gini, Bapak sekalian, ya, perhatikan sini. Nah, ini bacanya apa?
Wajah biasanya pakai ini, ternyata ini itu nggak ada hadisnya, nggak ada dalam hadis, jadi dibuang ininya ya. Ya, jangan pakai ini, wajah itu aja. Ya, saya baca di sifat Rasulullah itu termasuk apa namanya lemah hadisnya, nambah-nambahin, ditambah-tambahin sebetulnya nggak ada. Jadi langsung wajah tuh, ya wajahia. Wajahia lilladzi fatoros samawatiyah. Gak apa-apa di sini samawati dikecil-kecil. Apalagi fatoros samawati wal ardo apa wal ardi? Hah? Wal ardo ya. Soalnya nek di kuping nek dibaca tuh salah baca nggak enak. Seperti kalau orang baca Yasin itu, biasanya mimpin Yasin, kalau salah itu nggak enak kita. Seperti misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Nggak panjang itu. Nggak enak kupingnya. Mesti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjang. Maha suci Allah dan dialah yang maha agung. Kalau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah, dia tulang. Masa Allah tulang? Kalau tidak dipanjangkan itu, coba jauh sekali artinya. Seperti ada yang saya dengar, illa hadratin nabiyil mustafa. Salah kalau illa itu artinya kecuali. Ila hadratin nabiyil, kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad. Jadi hati-hati nih membaca. Makanya jangan-jangan doa kita itu nggak dikabulkan kalau membacanya salah. Nah, gerakannya jangan salah, bacaannya jangan salah. Jadi sini fatoros samawati. Karena di sini bacaannya ti, sebetulnya di sini itu artinya ta. Karena ini jamak muannas salim menurut kadal munah itu kalau di nasab itu diganti dengan ti. Maka di sini harus al ardo, nggak boleh al ardi. Karena ada wawunya, wawu atop namanya. Ini menurut tinjauan susunan bahasa Arab, ilmu nahwu sorof namanya ya, di wal ardo. Terus apa lagi? Hanifan. Terus musliman kayak gini ya. Terus wama ana minal, kecil aja sini, minal musyrikin. Jadi tempo hari itu apa? Allahu Akbar kabirawal. Jadi jangan disambung ya Pak ya. Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar takbiratul ihram namanya nih, takbiratul ihram. Terus setelah kita baca lagi doa kita dimulai, jangan langsung kabirawal hamdulillah. Bukan, dibaca lagi. Allahu Akbar kabirawal hamdulillah. Jangan diikutkan Allahu Akbarnya jangan diikutkan kepada takbiratul ihram lain. Itu banyak itu. Allahu Akbar langsung kabiro walhamdulillah. Salah. Ya. Allahu Akbar itu takbiratul ihram, Allahu Akbar yang diawali dengan doa kita itu ya itu termasuk bahagian dari doa kita gitu loh ya. Itu satu. Jadi kalau kita nggak mau panjang-panjang ceritanya paling cukup Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Boleh langsung baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau kita di hadis itu kan iya. Atau tidak baca dari Allah Akbar langsung dimulai dari sini. Allahu Akbar takbiratul ihram. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Titik sampai di sini. Jadi sudah dua macam. Sudah dua macam ya.
Tapi ditambah lagi biasanya apa? Inna solati. Bahkan ada lagi di bawahnya kalau mau ya. Jadi doa kita itu saya baca banyak, ada 8 macam. Ya. Inna solati. Inna solati. Ya. Apalagi? Wa nusuki. Wa nusuki. Wa nusuki. Terus wa mahyaya apa wa mayahya? Apa? Salah. Salah. Yang benar? Salah. Wa mayah, betul ya. Banyak lo baca. Wa mayahya. Wa min syarri hasidin idza sahad. Enggak kuale ta. Enggak bahaya ta Pak Imam itu. Ya, harus ngaji. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Titik sampai di sini boleh langsung maca Al-Fatihah biar enggak ketinggalan nanti sama ya. Boleh juga dimulai langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya Pak Iman. Wa mahyaya, jangan wa mahyaya. Wa mah. Hidupku artinya wa mahyaya. Terus wa mamati, ada panjangnya ya. Kalau wa mamati ini udah salah, harus panjang. Wa mamati terus lillahi rabbil alamin. Robbil ya, kalau Jawa Tengah Robbil ngalamin ya, Robbil alamin. Tapi Jawa Tengah sana selatan, daerah Kebumen, Kebumen Cilacap ya, ngalamin. Kalau daerah Jawa Tengah Semarang, Demak, Patian itu enggak kayak gitu. Apa lagi sambungannya di sini? La syarika lahu wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. La syarika lahu. Enggak cukup papannya nih. Lahu kecil-kecil aja. Wa bizalika umirtu. Enggak cukup papannya. Umirtu umirtu wa ana minal muslimin ya. Wa ana, bukan wa ma'ana saya. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Nah, apa artinya? Jadi kalau kita membaca tidak paham artinya dengan paham artinya lain. Kalau kita membaca tidak paham artinya, setan mudah sekali dibelok-belokkan pikiran kita. Tapi kalau kita baca ada kerjasama antara lesan dengan hati, itu insya Allah mental setannya. Ya. Wajahku, aku hadapkan. Wajahku aku hadapkan, atau kuhadapkan. Wajahia jiwa ragaku. Wajahia itu jiwa ragaku. Apa artinya jiwa dan raga? Jiwa itu ya mental ya, hati, pikiran ya, itu termasuk bagian dari jiwa. Ya, raga. Nah itu. Jadi itu kita menyatakan diri di hadapan Allah, karena kita membaca ini kan ngomong dengan Allah ya Pak Iman. Kita ngomong kayak gini jangan dikira ini kita sedang melapor kepada Allah, ngomong membuat pernyataan di hadapan Allah. Ya Allah, wajahku wadiyah, kuhadapkan wajahku, kuhadapkan jiwa ragaku. Di sini wajahku yang dimaksud jiwa ragaku lillahi, kepada zat, kepada yang itu kepada Tuhan maksudnya ya. Ya. Kepada zat, kepada yang, kepada yang. Yang itu kalau bahasa Indo artinya itu Tuhan itu ya, yang. Kepada yang
Fatoro menciptakan. As-samawati langit dan 7 lapis langit, karena langit 7 lapis, makanya di sini bentuknya jamak. Menciptakan 7 lapis langit. Wal ardo dan bumi. Jadi kalau kita sholat, hakikatnya itu sama dengan kita menghadapkan jiwa raga kita sepenuhnya, ya, totalitas. Kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Keseluruhnya. Maka kita nggak layak kalau kita ngomong gitu terus badannya tolat-tole, hatinya tolat-tole. Ya nggak cocok. Cari Allah ini nggak serius ini orang. Katanya diserahkan jiwa raganya, tapi mikirin yang lain. Nggak cocok. Nah itulah ya. Nggak cocok kan? Apa ini ya? Kuhadapkan, kupasrahkan jiwa ragaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Pernyataannya, tapi pikirannya kemana-mana. Nggak cocok. Ngomong tok. Ngomong tok. Nah, saya ulangi ya. Wajatu artinya apa? Kuwajabkan, kuhadapkan, kuarahkan, kuhadapkan, kuarahkan, kufokuskan, ya, terarah, tertuju, fokus. Apalagi bahasanya itu ya, maksudnya ya, ya. Wajahia, wajahku, tapi yang dimaksud ini jiwa ragaku. Kepada siapa jiwa raga ini kita arahkan, kita fokuskan, kita tujukan? Lillazi, kepada yang menciptakan as-samawati, langit, wal ardo, bumi. Hanifan, apa artinya Pak Iwan? Hanifan di situ dengan tulus. Tulus. Tulus itu sama dengan ikhlas. Murni, nggak campuran apa-apa. Jadi kita menghadapkan jiwa raga, bukan kita sholat karena dipaksa-paksa orang, karena takut sama Pak RT, Pak RW, sama presiden. Bukan karena itu. Bukan juga kita sholat itu karena malu sama tetangga. Tidak. Takut sama mertua, enggak. Jadi kita sholat itu betul-betul dipasrahkan seluruhnya. Hanifan, dengan tulus. Ya, hanifan, tulus. Suci, murni, ya. Tidak ada yang diharap, tidak ada yang diharap kecuali ridha Allah. Tidak ada yang diharap kecuali hanya pahala dari Allah. Kan yang memberi pahala itu Allah, manusia nggak bisa memberi pahala itu. Kecuali yang kita harapkan itu pahala dan ridhonya Allah. Atau singkat saja, yang kita harap itu hanya ridhonya Allah. Itu namanya hanifan. Tulus. Musliman. Pasrah. Pasrah, tunduk, patuh, itu sama artinya itu ya. Ya. Musliman itu, jadi kalau kita katakan ini antum muslim, berarti muslim itu orang yang pasrah, diatur oleh Allah, orang yang tunduk kepada aturan Allah, orang yang, apalagi musliman itu orang yang selamat di hadapan Allah. Karena asal katanya muslim itu dari kata salimah, selamat. Kalau diambil dari asrama itu berarti tunduk, patuh, pasrah, apa namanya, memuji, dan mengharap hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan musliman. Luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Makanya jangan dibaca cepet-cepet. Jangan kesusu. Kalau dibaca wajah lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana wa inna salati wa nusuki. Siapa yang nyuruh kayak gitu? Dan kenapa kok baca seperti itu? Mau kemana? Malaikat itu tanya sebetulnya, sampai mau kemana kok cepet-cepet kayak gitu? Naik sepeda motor aja kalau cepet-cepet ya karu-karuan itu, gimana kira-kira ya? Ini kok ngomong pelan-pelan. Lebih baik baca sampai di situ aja. Inna sholati wa nusuki, nggak usah panjang-panjang, asalkan teratur daripada wajah lillazi fatara samawati wal ardi. Aduh. Apalagi Al-Fatihah dibaca kayak gitu. Jadi memang kalau kita nggak latihan ini, tadi ayatnya itu yang surat Al-Hadid ayat 16. Kapan saatnya kita akan memulai memperbaiki ibadah sholat kita, ibadah yang satu yang sangat menentukan nanti segala amal ibadah diterima atau tidaknya tergantung dari sholat lima waktu. Kapan saatnya kita mulai memperbaiki kalau bukan sekarang? Nah, apa arti hanifan musliman, artinya apa tadi?
Dengan tulus dan pasrah. Dengan tulus dan tunduk. Musliman gitu, tunduk. Musliman ini artinya pasrah, tunduk, selamat, damai, sentosa. Jadi sudah. Jadi pernyataan ini dari sini sampai seret sampai di sini, titik sini ya, di sini sampai di sini. Ini pernyataan kita di hadapan Allah di dalam sholat kita, bahwa di dalam sholat itu kita menyatakan diri bahwa kita ini siap, tunduk, patuh, pasrah untuk diatur oleh Allah. Allah ngatur kita, pakai Allah, pakai apa Allah ngatur kita? Pakai Quran. Siapa yang dicontoh? Nah, ya gitu aja. Nah, ini pernyataan lagi nih, kalimat kedua. Ini sampai di sini. Wama ana, wama dan tiadalah anak saya, wama dan tiadalah anak aku, minal musyrikin, minat termasuk orang-orang musyrik, termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka kalau sholat terus lari ke mbah dukun, ya gak cocok. Pak Iman pelaku sholat, sepeda motornya hilang, lari ke mbah dukun. Mbah dukun nanti pasti mbah dukun biasanya ngawur, Pak. Ini orang yang ngambil sepeda motor sampean nggak jauh, tetangga sampean sendiri. Biasanya dukun gitu, bukan? Ini orangnya ciri-cirinya kayak gini, ya rumahnya menghadap ke timur, biasanya krempek gitu. Terus Pak Iman, oh Pak Hayi kayaknya. Nah, dosa sampean sudah. Gara-gara mbah dukun. Mbak dukun itu bisa nyembunyi kayak gitu kan, bekerja sama setan. Ada yang membisiki telinganya gitu ya. Caranya dukun bekerja gitu, nggak sendiri dukun ke setan itu. Maka kalau orang sholat masih suka mempersekutukan Allah, ya, termasuk mbak dukun persekutukan Allah. Ya, nah, padahal di sini ngomong wama ana minal musyrikin. Ya Allah, aku ini bukan orang musyrik. Ini isinya nih, ya Allah, wa ma'ana, tiadalah aku ya Allah minal musyrikin, termasuk orang syirik. Allah, awas loh, sampean sudah ngomong sendiri loh. Ini hadapan saya, waktu sampean baca doa kita, awas sampean jadi musyrik nanti, kusiksa sampean, kuazab sampean. Cuman Allah nggak nyampaikan langsung kepada kita, tapi itu maknanya seperti itu. Sudah berapa sampai di sini? Jadi ada sudah dua digabung ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu bagian. Kalau sampai enggak mau panjang-panjang cukup di situ. Seperti kalau salat tarawih itu loh, ya. Pak, saya enggak baca doa kita. Ya boleh, yang sunnah doa kita, tapi tekor pahalanya. Semakin dibaca panjang, dibaca semua, ya, semakin banyak pahalanya. Tapi kata Nabi, nek kamu ngimami, nah ini ada hadisnya, nek kamu ngimami jangan panjang-panjang bacaannya, doa iftitahnya jangan panjang-panjang. Kalau Fatihah kan nggak bisa diubah-ubah ya, doa kita bisa diubah-ubah, ada yang panjang ada yang pendek. Fatihah nggak boleh, surat bisa diubah-ubah, boleh inna a'tayna ba'kul Allah nggak apa-apa, nek nggak izin. Isin nggak kira-kira sholat maghrib inna a'tayna, sholat isya inna a'tayna lagi, menghafal inna a'tayna ba'kulullah. Iya. Isin nggak sama makmum. Ya cari makmum wala imamnya miskin. Sing dihafal inna a'tayna ya. Ya salat sunat. Tapi boleh. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat boleh, nggak dilarang. Cuman orang itu kadang-kadang nilainya, walah hafalannya pas-pasan Pak Imam ini. Iya gitu. Nah, oke, sudah dua. Ini doa kita yang ketiga. Yang ketiga. Apa maknanya? Inna, sesungguhnya, sholatku. Ada ti-nya, ku yang menunjukkan ya. Kalau sholati sesungguhnya sholat, kalau ditambah ya mati. Inna sholati, ya matinya menunjukkan sesungguhnya sholatku. Kita menyatakan laporan kita di hadapan Allah, kita ngomong di Allah, menyatakan di hadapan inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Itu kira-kira kalau diartikan panjang. Wa nusuki, dan ibadahku. Semua ibadah ini ya, mulai dari zikir, baca Quran, doa, sholat, puasa, haji, masuk semua di sini. Ibadah mahdo, ibadah tidak mahdo masuknya. Sesungguhnya sholatku
Kita menyatakan di hadapan Allah. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, lillah. Ya, hanya semuanya kupasrahkan kepada Allah. Hanya untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Wah, ini ikhlas yang luar biasa. Itu luar biasa itu nilaiannya aja. Salatku, seluruh ibadahku, hidupku, matiku, semuanya terserah Engkau ya Allah. Aku ini di remote kok, terserah ya, terserah ya. Ya. Cuman kita jangan Pak Woto pasrah bongkoan. Pak Woto kok nggak mau belajar sholat terus khusyuk, wallah. Yang penting wes sholat. Perkara khusyuk tidak khusyuk, benar atau tidak benar itu wes urusan Allah. Kira-kira mau nggak Allah dibegitukan? Ayo Pak Imam, kita belajar sholat yang benar Pak Imam. Allah, aku sholat 30 tahun kok Pak ya. Nggak takut ada yang salah, mau nggak ngurus, mau salah, mau benar, mau apa namanya, mau khusyuk, mau tidak khusyuk, nggak urus, yang penting aku sudah taat. Itu terserah Allah. Mau nggak Allah kira-kira dibegitukan? Nggak mau belajar? Nggak boleh. Nggak boleh. Kata orang Jawa, pasrah bongkoan. Boleh nggak pasrah bongkoan? Hanya pasrah tanpa ikhtiar, ya nggak bisa. Ayo ulangi lagi. Inna sholati artinya sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah, hanya untuk Allah. Rabbil alamin. Ini Allah itu siapa? Allah itu Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, pemelihara al-alamin, alam semesta. Rabb itu banyak artinya. Rabbil alamin artinya pencipta alam semesta. Setelah diciptakan, Rabb lagi itu diatur, dikuasai, diatur, dikuasai, dipelihara, dijaga. Itu artinya Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin, Allah pencipta alam semesta, Allah pengatur alam semesta, Allah pemelihara alam semesta. Luar biasa. Termasuk diri kita ini termasuk alam. Luar biasa Allah ngatur. Ruwet Pak, otak di sini kita susunan anatomi di sini ada ginjal, ada usus halus, usus besar, ada empedu, ada ginjal, ada guis tuh. Itu Rabbil alamin, semuanya Allah yang ngatur. Hebat ini. Dan ini ayat ini Pak Woto. Ini di surat Al-An'am, saya lupa nomor ayatnya ini. Ini ayat ini. Ini. Kalau ini hadis, kalau ini tadi hadis, kalau ini mulai dari inna sholati wa nusuki ayat sampai wa ana minal muslimin. Surat Al-An'am saya lupa, nanti kita cari ayatnya ya. Ulangi lagi, wajahtu wajahnya artinya kuhadapkan wajahku, kupasrahkan jiwa, kan paling bagus itu kupasrahkan jiwa ragaku lillahi, kepada Tuhan, fatoros samawati, pencipta langit dan wal ardo dan bumi, hanifan, dengan tulus, musliman, pasrah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tiadalah aku termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang musyrik itu mempersekutukan Allah. Nah, terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kita baca kayak gitu Pak, dirasakan Pak. Kadang-kadang nangis Pak, dirasakan. Coba nanti praktekkan sholat malam. Paham maksudnya? Pelan-pelan. Ini Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Allahu Akbar, maha besar Allah. Kabiran, kebesarannya tiada tandingan. Apalagi? Walhamdulillahi katsira, segala puji hanya milik Allah, katsiran dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi, maha suci Allah, bukratan wa asilan, di sore hari dan di pagi hari. Berarti 24 jam Allah selalu dalam keadaan suci. Itu nggak ada yang jelek artinya. Ada nggak yang jelek artinya di sini? Kata kalimat ini.
mengandung pujian, mengandung pernyataan, kadang-kadang mengandung doa. Jadi bacaan yang kita baca di dalam sholat itu Pak Mesan ada 3, mengandung pujian, mengandung doa, mengandung pernyataan, mengandung firman Allah. Kalau Quran kita baca berarti firman Allah. Dan semuanya kalau dilihat artinya nggak ada yang jelek. Apa yang bisa kita petik dari pernyataan gini? Berarti orang sholat itu dididik oleh Allah supaya nek berbicara itu selalu teratur pembicaraannya. Supaya nek ngomong itu ngomong sing api. Nek nggak bisa ngomong api, menengok kata Nabi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kalau bicara yang baik. Enggak bisa bicara yang baik, ansuf, menengok. Tapi kita biasanya orang sudah hobi ngomong ono aja di ngomong. Enggak ditakut yang ngomong ya Pak. Ada ya Pak Joko orang kayak gini? Ada. Oh, ada. Iya, ini baik semua. Apalagi nanti masuk surat Al-Fatihah. Wah, Masya Allah. Coba ini baik semua. Jadi orang pelaku sholat itu ngomongnya jelek, apalagi menjelek-jelekan, nggak cocok. Oh, di dalam sholat 5 kali sehari semalam ngomong api ya. Terus keluar dari sholat misu, nggak cocok Pak Heri. Misu, dengkulmu, matamu, endasmu, Masya Allah. Gimana? Kadang-kadang nyebut orang sudah mati, mbahmu, dasar, cucunya si mbah ini loh. Masya Allah. Siapa yang ngajari kayak gitu? Jadi kalau ada orang pelaku sholat, ya kayak kita ini kok suka ngomong yang jelek-jelek itu berarti belum paham. Belum paham apa yang dia baca itu nggak paham. Tapi ada nggak Pak waktu itu? Ngomongin orang itu doyan sekali, ada ya? Ada Pak Mesan? Ngomongin orang doyan sekali ada? Sebagian, nggak semuanya ya. Sampai di sini. La ini tidak atau tidak ada. La ini kadang-kadang diartikan tidak, kadang-kadang diartikan tidak ada. Jadi menolak. Menolak, menolak. La tidak ada syarika, sekutu. Lahu baginya. Baginya siapa maksudnya di sini? Bagi Allah. Jadi Allah itu tidak mempunyai sekutu, tidak ada partnernya, tidak ada temannya, nggak ada konconya, nggak ada kroninya. Allah itu berdiri sendiri. La syarika lahu. Nggak perlu kepada siapa-siapa Allah itu. La syarika lahu, tidak ada sekutunya. Maka ketika Allah dipersekutukan, pasti marah. Pasti marah. La syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Wa bidzalika, untuk itulah atau oleh karena itu bisa, untuk itulah, oleh karena itu, maka dari itu, gitu ya. Umirtu, jangan kami, aku diperintah. Kalau kami lain lagi nantinya. Umirtu, aku diperintah. Diperintah apa oleh Allah? Ya diperintah banyak, diperintah untuk patuh dan taat kepadanya. Wa ana minal, wa ana, nggak ada maknya loh, kalau pakai mak salah ya. Wa ana dan adalah aku, wa ana dan aku, atau wa ana dan adalah aku, adalah saya, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi muslim itu artinya berserah diri. Jadi kalau kita, Pak Iman muslim ya? Oh muslim Pak, berarti orang yang patuh, pasrah, siap untuk diatur oleh Allah, itu maksudnya muslim itu. Tapi kadang-kadang cenderungnya muslim ya nggak sholat. Nggak cocok ya. Sudah selesai nggak ini? Doa iftitah ini. Jadi ini ada 3 doa iftitah yang digabung. Bahkan kalau mau dipanjangkan ada lagi di sini, ada lagi di bawahnya. Tapi yang paling umum ya ini. 3 doa iftitah digabung jadi 1. Boleh. Nanti boleh hanya sampai
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila titik, langsung baca Fatihah boleh di situ. Atau itu tidak dibaca langsung ke sini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardani fa muslima wa ma ana minal musyrikin. Titik, boleh sampai di sini. Nggak mau di sini dua-duanya langsung di sini. Kalau paling bagus itu ini sebetulnya. Ini loh paling luar biasa ini. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya kupasrahkan hanya kepada Allah. Biar Allah yang menentukan segalanya. Nah, sampai situ. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Selesai. Tapi kalau mau dibaca semua juga boleh. Jadi sudah berapa macam doa kita di sini? 3. Tapi kadang-kadang digabung jadi satu. Ada yang lain lagi. Hafal mungkin ada di situ, coba. Iya. Saudara kita yang dari Muhammadiyah itu biasanya banyak baca ini, Pak Margito. Allahumma ba'id baini. Pak Pur baca kabiro apa ini? Allahumma ba'id baini. Nih aku semuanya Pak Pur. Kadang-kadang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakfini min khotoyaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu satu paket, itu satu macam, makanya rada panjang. Orang Indonesia biasanya dikasih merek. Pak Iwan nek sholat maca apa? Allahu akbar kabira gitu. Orang NU. Pak Iman nek sholat maca apa? Doa kitanya kabiro NU. Pak Widodo enggak Allahumma ba'id baini kabiro. Pak Pur nek sholat maca Allahu akbar kabiro apa Allahumma ba'id baini? Berarti Muhammadiyah. Iya. Enggak. Ini orang di merek-merek kayak gitu biasanya begitu di masyarakat kita. Kita iya. Pak Woto nek sholat tarawih berapa rakaat? 3. NU. Pak Wim nek sholat tarawih berapa? Oh Pak Wim lihat situasi. Pak Woto nek khotbah pakai tongkat. Iya, NU. Nggak pakai tongkat Muhammadiyah. Kok gampang sekali orang gitu. Iki yang bikin gara itu tukaran kita ini ya. Stempel. Nggak begitu. Doa kita itu mau baca yang mana saja boleh. Kalau saya sholat malam, gimana? Orang goblok. Yang mana? Orang mengatakan Allah mau baik, orang Muhammadiyah itu orang goblok. Iya goblok. Tapi jangan bilang goblok, marah. Enggak, di masyarakat kita begitu. Iya memang yang ngomong-ngomong begitu bukan orang pinter. Iya, tapi jangan bilang goblok. Jangan bilang goblok, nggak paham. Kalau goblok itu, apalagi goblok tolol, iya, itu nggak enak itu. Iya. Ya itu kan peninggalan londo supaya orang ilmu tukaran itu ya diadu dengan doa kita, dengan rokaat tarawih, dengan khutbah Jumat ya. Apa sih kepentingannya itu? Dibaca semua. Maka saya ngomong kepada guru-guru TPA itu nih, Abah Wotonya ada guru-guru TPA, kalau ngajarin sholat, bacaan sholat anak-anak santri, ajari semua, nanti terserah dia pilih. Jangan cuma diajari satu, nanti ya gampang loh, ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis, ini waduh. Tukaran. Masa kita pisah masjid cuma gara-gara doa kita beda. Ya. Enak kan? Pokoknya doa kita itu Pak Masan ada 8 macam. Ini yang saya terangkan di sini cuma baru 4 macam. Ada 8 macam. Yang saya kebetulan hafal. Dan ini paling umum memang dibaca di masyarakat kita. Cuman letak kesalahannya tadi kalau pakai kabiro itu jangan langsung kabiro ya.
Ya, jadi jangan dikatutkan kepada doa takbiratul ihram. Takbiratul itu sendiri. Allahu Akbar, kan kita berniat itu, tempatnya kita berniat. Allahu Akbar. Atau ingat dulu, saya sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Hatinya mengatakan hanya Allah yang maha besar. Diri kita kecil. Setelah itu, baca doa iftitah. Doa iftitah itu tadi dimulai lagi Allahu Akbar. Jangan langsung kabirah, nanti terputus maknanya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, enggak? Supaya tidak ini terus. Pak Win? Ada, enggak? Ibu-ibu yang mau bertanya? Hah? Bukan nggak boleh. Jadi gini, Allahu Akbar yang pertama ketika kita angkat tangan itu namanya takbiratul ihram. Adapun setelah sedekap kayak gini, jangan langsung baca kabiro, baca lagi Allahu Akbar. Memang begitu lengkapnya. Allahu Akbar ini doa takbir. Setelah itu setelah takbir itu angkat tangan ini sambil berniat kan? Boleh sebelumnya, boleh berbarengan niatnya. Kemudian kita sedekah sini kan membaca doa iftitah. Jangan langsung kabirah walhamdulillah, salah. Baca lagi Allahu Akbar. Itu satu kalimat. Kalau dibuang Allahu Akbarnya itu namanya korupsi. Ya, tapi kalau selama ini seperti itu ya gak apa-apa, Allah memaafkan, dong nggak sengaja. Sekarang sudah tahu, jangan diulangi lagi. Dikatutkan. Jadi doa iftitah Allahu Akbarnya dikatutkan dengan takbiratul ihram, bukan lain sendiri-sendiri. Umumnya begitu. Itu naik cara Jawa saya naik dewe. Nah, enggak begitu. Silakan Pak Wini. Gimana? Ya, hati-hati. Hati-hati. Nanti bisa syirik loh. Kalau di sini ditandai wa ma ana minal muslimin, apa artinya? Dan tiadalah aku termasuk orang Islam, berarti orang kafir. Kalau ditambahin wa ma, hati-hati. Di sini tadi ada wa ma. Ini wa ma ana minal musyrikin pakai wa ma. Kalau dibuang wa ma-nya dan adalah aku orang musyrik gitu loh ya. Hati-hati, satu kata hilang berubah maknanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiadalah aku termasuk golongan orang musyrik. Wa ana minal muslimin, adalah aku termasuk orang Islam. Kalau ditambah wa ma ana minal muslimin, tiadalah aku orang Islam. Kalau kamu bukan orang Islam, orang apa? Lah, hati-hati, nggak bahaya tak Pak Win? Bahaya. Monggo Pak Pur, ayo Pak Pur, tanya lagi Pak Pur. Pak Heri, monggo, tanya. Makanya saya buat buku itu, nanti sampai rodok lupa bisa diulang-ulang. Ya, itu di bukunya. Apa? Kata-kata masa jelek ini? Ya kalau diputus, kalau orang muslim diputus dari sini ya jelek. Tapi kan kalimat itu nggak berdiri sendiri. Nggak salah, nggak jelek. Nah ini baik. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiadalah aku kan baik. Tapi kalau dibuang maknya jelek. Berarti tiadalah aku tergolong orang-orang musyrik. Kalau pakai ma, kalau dibuang maknya adalah aku orang musyrik. Jelek sampean, masuk neraka. Enggak, karena ini enggak berdiri sendiri, salah sampai memahami dia. Memahami kalimat dalam Al-Quran ataupun dalam sholat itu ada namanya, ada predikat, ada subjek, ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau langsung dipotong kayak gitu ya rusak. Sama dengan tadi, sampai langsung potong kabirah walhamdulillah, enggak dikasih Allah Akbar. Terus yang kabirah itu siapa yang kabirah itu kalau tidak ada Allahu Akbar sebelumnya? Jadi jangan dikorupsi. Membaca kalimat-kalimat Al-Quran itu ditambah salah, dikurangi salah. Panjang pendeknya salah, berubah maknanya. Salah makhrajnya berubah maknanya. Kalau atas dia pakai tambahin makanya kan orang baca Quran itu
Pak Woto ya, baca Quran itu kan kita pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ngatur Pak. Maksudnya Sayyidina Pak. Sebagian ulama tidak senang ditambahin Sayyidina di dalam sholat. Kenapa alasannya? Karena kalau kembali ke hadis memang nggak ada pakai Sayyidina. Coba buka di hadis tentang sholat. Maka sebagian ulama Sayyidina itu kalau sholat jangan dipakai. Takut termasuk orang nambah-nambah. Orang nambah-nambah itu termasuk bagian orang bid'ah. Maka yang hati-hati kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Muhammad. Sayyidinanya dibuang di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat monggo. Oh Sayyidina itu artinya pemimpin kami kan bagus. Kalau saya ngomong Iman, saya ngomong sama Iwan mau kemana? Kan kurang ajar saya. Pak Iwan mau kemana? Kan Sayyidina itu kan ya. Cuman orang nggak mau pakai Sayyidina kalau di dalam sholat, dikhawatirkan nanti Nabi takut seperti nasibnya Nabi Isa. Terlalu disanjung-sanjung berlebihan, lama-lama Nabi Isa dianggap Tuhan. Orang Nasoro. Makanya ulama itu tidak pakai Sayyidina dalam sholat. Tapi sebagian enggak apa-apa, enggak merusak kok itu. Pakai Sayyidina tidak pakai Sayyidina enggak merusak. Ya bagus itu ya. Ya. Pak Iman pakai Sayyidina apa tidak pakai? Tidak pakai Muhammadiyah. Pak Iwan NU. Pak Win pakai Sayyidina apa tidak pakai? Hah? Pakai Sayyidina. Berarti NU. Enak ya Pak Pur orang itu dengar NU Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Dibilangin NU Muhammadiyah kan bagus. Apa jeleknya NU? Apa jeleknya Muhammadiyah? Kan bagus. Asalkan jangan dibilangin kafir aja. Kalau dibagi kafir kita tengkar ya. Nggak apa orang NU Muhammadiyah? Apa jeleknya orang NU? Apa jeleknya orang Muhammadiyah? Oh, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah dan bisa mungkin banyak orang yang salah jalan. Hah? Iya. Cuman orang itu kan senangnya Pak Win, suka nyoalkan soal. Suka menyoalkan soal. Kalau soal disoal lagi nggak mari-mari. Ada lagi? Silakan Pak Eri. Dalam salat itu kan baca Al-Fatihah kita Al-Fatihah sebenarnya. Tapi kata kita tidak itu salat berjamaah kita baca kita aja sudah dapat. Kalau salat berjamaah, baca doa kita sama baca Al-Fatihah nggak nututi. Kenapa kok? Imamnya sudah. Oh, imamnya kecepatan. Ya karena nggak pakai ini. Oh, lah ini loh. Ini Pak Woto ketanya Pak Heri. Makmum kita ini kadang-kadang mau baca doa kita sama Al-Fatihah kadang-kadang nggak nutut karena imamnya kecepatan. Di masjid sini apa di masjid lain Pak Eri? Pak Eri sholat di sini. Nah, sekarang kalau sholatnya sholat yang bunyi, boleh nggak makmum nggak usah baca Al-Fatihah? Boleh. Akan ibadah. Hah? Akan ibadah. Ya, jadi ada hadis mengatakan bacaannya imam itu termasuk bacaan makmum. Makanya kalau imamnya bersuara, sholat subuh imamnya kan bersuara, baca Al-Fatihah kan sama baca surat. Sholat Isya subuh boleh makmum tidak baca, boleh. Salah satu pendapat cukup nanya. Atau dia masbuk nggak katut mau Al-Fatihah karena tadi itu imamnya kecepatan, ya usah langsung ikut ruku aja. Ikut rukunya sudah dianggap dapat 1 rakaat, nggak usah nambah lagi di belakangnya. Asal rukunya, loh nggak baca Fatihah Pak ya? Imamnya kan sudah membaca. Sholat yang bunyi tapi Pak Heri. Kalau sholat zuhur sama asar nggak boleh. Ya. Kalau kita baca takbir, imamnya sudah Allahu Akbar. Kita bertakbir juga gak makmumnya? Gak usah. Kalau Allahu Akbar, Allah kita langsung ikut aja, gak usah Allahu Akbar. Bacaannya imam itu sudah katut. Kalau imamnya ngomong Sami Allahu liman hamidah, gak usah baca lagi Sami Allah. Cukup kita sambung Rabbana walakal hamdu, begitu. Ya. Sami Allahu liman Rabbana wal hamd. Dulu nek zaman gak ada ini,
Biasanya ada mubaliknya, penyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah itu dan di Madinah masih begitu. Yo, ya, ya. Memang ada hadisnya pakai mubalik di zaman Rasul begitu, karena jamaahnya membeludak. Tapi sekarang kan ada ini, sampai kemana kedengaran. Nah, seperti itu. Cukup ya. Nah, cukup ya Pak Eri ya. Jadi boleh, jadi kalau karena sampai sudah tahu ini Pak Hayi biasanya kecepatan naik imami. Sampean boleh nggak usah doa kitanya usah panjang-panjang sampean. Kalau perlu juga daripada ketinggalan nggak mau cepat ya, lebih bagus mana? Ditinggal Al-Fatihahnya apa doa kitanya? Iftitahnya sunnah. Kalau umpamanya andaikan tidak bisa baca Al-Fatihah, tapi kita nggak usah kaku. Wong kalau imamnya baca Fatihah sudah kaku kita. Cuman kalau kita nggak terbiasa rasanya nggak sempurna. Saya senang imamnya moco, aku juga moco tapi kecil-kecil karena sudah terbiasa saya. Nah, ada hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sempurna sholatnya seseorang nek enggak maca Al-Fatihah. Tapi itu yang dimaksud sholat yang munfarid, sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah kan imamnya wis maca, wis makmumnya katut ya, seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan berikutnya nanti kita akan masuk makna kandungan surat Al-Fatihah. Doa iftitah sudah selesai ya. Atau mau dibahas lagi yang satunya? Udah dibaca sendiri aja ya. Allahumma ba'id baini wa baina ya sendiri. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan pertama tentang bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat, yakni dimulai dari surat doa iftitah. 2 pertemuan sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada bacaan berikutnya tentang makna dan kandungan serta maksud bacaan surat Al-Fatihah. Baca pelan-pelan, dihayati maknanya, insyaallah sholat terasa akan nikmat dan berbobot Pak. Kalau dibaca cepet-cepet tanpa tumanina, ya sholatnya itu terasa kosong kita nggak kosong. Seperti perasaan kita nggak nyambung dengan Allah kita. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat secara baik demi untuk kesempurnaan nilai dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.